Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan pada hari ini, anak-anak kita memasuki materi selanjutnya, yaitu di bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, mengaplikasikan isi, alinea, dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian bisa membuka materi pada buku cetak halaman 31 ya, berkaitan dengan materi hari ini. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditekankan bangsa Indonesia. Nah, alinea pertama, di sini kita bisa melihat ya, ada sebuah gambar. Di sini menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan ataupun individu. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kemudian, alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan hak kodrati untuk merdeka. Ya, isi dari alinea ini, alinea pertama. Alinea kedua menjabarkan penilaian para pendiri negara. Di sini ada gambar ya, tokoh negara Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Jika dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam setiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Gambar tangan ini menyatakan bahwa kita ini memiliki cita-cita bersama. Ya. Kemudian, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, sederajat dengan bangsa-bangsa lainnya. Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Indonesia yang makmur berarti terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Kemudian, alinea ketiga terlihat pada proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ini makna dari alinea ketiga. Di dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat atas rahmat Allah yang Maha Kuasa.
Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu berkehidupan berbangsa yang bebas. Kemudian alinea keempat. Di sini menjelaskan prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintah Indonesia diperinci lebih lanjut. Yang pertama, ada tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Bentuk negara ya, negara bentuknya adalah Republik Indonesia dan dasar negara yaitu Pancasila. Alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara yaitu susunannya negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Demikian materi pada kesempatan hari ini, anak-anak. Silahkan, ini ada tugas. Kalian bisa kerjakan LKPD, lembar kerja peserta didiknya, yang sudah Ibu bagikan di halaman WAG ya. Terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.